Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak dari kita menjalani hari dengan jadwal yang padat dan tuntutan, yang seakan tidak ada habisnya. Bangun pagi sudah memikirkan pekerjaan, siang dikejar target, malam masih dibayangi tanggung jawab yang belum selesai. Tanpa disadari, kondisi ini perlahan menguras energi fisik dan mental. Jadi anxiety dan stres sering muncul sebagai respons dari tekanan hidup yang terus menumpuk, rasa cemas akan masa depan, takut tertinggal, atau merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain menjadi pikiran yang sering datang tiba-tiba. Apalagi di era media sosial, kita mudah membandingkan hidup sendiri dengan pencapaian orang lain yang terlihat selalu sempurna. Stres juga bisa datang dari hal-hal yang terlihat sepele, kemacetan, notifikasi yang tak berhenti, tuntutan untuk selalu produktif, hingga ekspektasi dari keluarga dan lingkungan sekitar. Jika dibiarkan, stres yang menumpuk bisa memengaruhi suasana hati, kualitas tidur, bahkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Banyak orang berusaha terlihat kuat di luar, padahal di dalam hatinya sedang lelah. Kita sering memaksakan diri untuk terus berjalan, tanpa memberi waktu istirahat bagi pikiran. Padahal, mengakui bahwa diri sedang tidak baik-baik saja bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian pada diri sendiri. Menghadapi anxiety dan stres bukan berarti harus langsung menemukan solusi besar. Jadi sekarang langkah mental seperti berhenti sejenak, menarik napas dalam, atau berbicara dengan orang yang dipercaya sudah sangat membantu. Memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa bernapas adalah hal yang penting di tengah tekanan hidup modern. Kita juga perlu belajar membatasi diri, baik dari beban kerja maupun dari paparan informasi yang berlebihan. Tidak semua hal harus direspons, dan tidak semua tuntutan harus dipenuhi sekaligus. Hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya ritme dan proses masing-masing. Di balik semua tuntutan hidup modern, kesehatan mental adalah aset yang sangat berharga. Saat pikiran lebih tenang, kita bisa berpikir lebih jernih dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Mengutamakan kesehatan mental bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, tetapi justru membantu kita menjalaninya dengan lebih baik. Semoga dengan menyadari dan memahami anxiety serta stres yang kita alami, kita bisa lebih bijak dalam memperlakukan diri sendiri. Karena di tengah dunia yang terus bergerak cepat, menjaga diri tetap waras dan tenang adalah bentuk keberhasilan yang seringkali terlupakan. Setiap orang memiliki beban yang berbeda. Meski dari luar terlihat sama saja, apa yang terasa ringan bagi satu orang, bisa sangat berat bagi orang lain. Karena itu, penting untuk berhenti saling membandingkan luka dan kelelahan. Kadang kita merasa harus selalu kuat demi orang lain. Kita lupa bahwa diri sendiri juga butuh diperhatikan. Terlalu sering mengorbankan perasaan sendiri justru membuat hati semakin lelah. Anxiety bisa membuat kita sulit menikmati hari ini. Pikiran terus mengulang kesalahan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Akhirnya, momen sekarang terlewat begitu saja tanpa benar-benar dirasakan. Stres yang dibiarkan terlalu lama bisa mengubah cara kita memandang hidup. Hal-hal kecil terasa mengganggu, emosi menjadi lebih sensitif, dan kesabaran semakin menipis. Ini bukan karena kita lemah, tetapi karena sudah terlalu lama menahan. Belajar mengenali tanda-tanda lelah dalam diri adalah langkah penting. Saat tubuh mulai sering sakit, tidur tidak nyenyak, atau hati mudah gelisah, itu adalah sinyal untuk berhenti sejenak. Mengabaikannya hanya akan memperparah keadaan. Tidak ada salahnya berkata tidak pada hal-hal yang membuat kita kewalahan. Kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Menjaga batas adalah bentuk menghargai diri sendiri. Menemukan cara sederhana untuk menenangkan pikiran bisa sangat membantu. Entah itu berjalan santai, mendengarkan musik, atau sekadar duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Momen kecil ini bisa menjadi penyeimbang di tengah hiruk-pikuk hidup. Terkadang, solusi bukan pada perubahan besar, tetapi pada konsistensi hal kecil. Rutinitas sederhana yang menenangkan bisa menjadi pegangan saat hari terasa berat. Pelan-pelan, pikiran pun belajar untuk lebih tenang. Kita sering lupa bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Berbicara dengan orang terpercaya atau profesional adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Tidak semua hal harus dihadapi sendirian. Hidup modern sering menuntut kita untuk terus bergerak cepat. Namun bergerak cepat tidak selalu berarti bergerak maju. Ada kalanya melambat justru membuat kita lebih sadar arah tujuan. Menerima diri apa adanya, dengan segala keterbatasan dan kelebihan, bisa mengurangi tekanan batin. Kita tidak harus sempurna untuk dianggap berharga. Cukup menjadi versi terbaik dari diri sendiri hari ini. Anxiety dan stres adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari segalanya.
Kehadirannya memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan dirawat. Dengan memahami itu, kita bisa lebih ramah pada diri sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar mengelola emosi. Tidak masalah jika kemarin terasa berat. Selama hari ini kita masih berusaha. Proses ini tidak harus cepat, yang penting terus berjalan. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri di tengah masalah. Saat pikiran lebih jernih, keputusan pun menjadi lebih bijak. Dari situlah kekuatan perlahan tumbuh. Setiap orang memiliki beban yang berbeda. Meski dari luar terlihat sama saja, apa yang terasa ringan bagi satu orang, bisa sangat berat bagi orang lain. Karena itu, penting untuk berhenti saling membandingkan luka dan kelelahan. Kadang kita merasa harus selalu kuat demi orang lain. Kita lupa bahwa diri sendiri juga butuh diperhatikan. Terlalu sering mengorbankan perasaan sendiri justru membuat hati semakin lelah. Anxiety bisa membuat kita sulit menikmati hari ini. Pikiran terus mengulang kesalahan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Akhirnya, momen sekarang terlewat begitu saja tanpa benar-benar dirasakan. Stres yang dibiarkan terlalu lama bisa mengubah cara kita memandang hidup. Hal-hal kecil terasa mengganggu, emosi menjadi lebih sensitif, dan kesabaran semakin menipis. Ini bukan karena kita lemah, tetapi karena sudah terlalu lama menahan. Belajar mengenali tanda-tanda lelah dalam diri adalah langkah penting. Saat tubuh mulai sering sakit, tidur tidak nyenyak, atau hati mudah gelisah, itu adalah sinyal untuk berhenti sejenak. Mengabaikannya hanya akan memperparah keadaan. Tidak ada salahnya berkata tidak pada hal-hal yang membuat kita kewalahan. Kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Menjaga batas adalah bentuk menghargai diri sendiri. Menemukan cara sederhana untuk menenangkan pikiran bisa sangat membantu. Entah itu berjalan santai, mendengarkan musik, atau sekadar duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Momen kecil ini bisa menjadi penyeimbang di tengah hiruk-pikuk hidup. Terkadang, solusi bukan pada perubahan besar, tetapi pada konsistensi hal kecil. Rutinitas sederhana yang menenangkan bisa menjadi pegangan saat hari terasa berat. Pelan-pelan, pikiran pun belajar untuk lebih tenang. Kita sering lupa bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Berbicara dengan orang terpercaya atau profesional adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Tidak semua hal harus dihadapi sendirian. Hidup modern sering menuntut kita untuk terus bergerak cepat. Namun bergerak cepat tidak selalu berarti bergerak maju. Ada kalanya melambat justru membuat kita lebih sadar arah tujuan. Menerima diri apa adanya, dengan segala keterbatasan dan kelebihan, bisa mengurangi tekanan batin. Kita tidak harus sempurna untuk dianggap berharga. Cukup menjadi versi terbaik dari diri sendiri hari ini. Anxiety dan stres adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari segalanya. Kehadirannya memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan dirawat. Dengan memahami itu, kita bisa lebih ramah pada diri sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar mengelola emosi. Tidak masalah jika kemarin terasa berat. Selama hari ini kita masih berusaha. Proses ini tidak harus cepat, yang penting terus berjalan. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri di tengah masalah. Saat pikiran lebih jernih, keputusan pun menjadi lebih bijak. Dari situlah kekuatan perlahan tumbuh. Dalam perjalanan menghadapi hidup, ada kalanya kita merasa sendirian. Meski dikelilingi banyak orang, rasa sepi ini sering muncul bukan karena tidak ada teman, tetapi karena tidak ada ruang untuk benar-benar jujur tentang perasaan sendiri. Disinilah anxiety dan stres semakin mudah tumbuh. Kita sering terbiasa menyembunyikan lelah di balik senyum. Setiap hari terlihat baik-baik saja, padahal di dalam hati sedang berantakan. Kebiasaan ini lama-lama membuat kita lupa bagaimana caranya meminta pertolongan. Tuntutan hidup modern juga membuat kita sulit berhenti berpikir. Saat tubuh beristirahat, pikiran tetap bekerja tanpa henti. Akibatnya, kelelahan mental terasa jauh lebih berat dibandingkan kelelahan fisik. Anxiety sering membuat kita ragu pada diri sendiri. Kita mempertanyakan keputusan yang sudah diambil dan takut membuat kesalahan berikutnya. Rasa tidak percaya diri ini perlahan menggerogoti ketenangan batin. Stres yang menumpuk bisa membuat kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita menjalani hari secara otomatis, tanpa rasa. Semua dilakukan hanya untuk bertahan, bukan untuk benar-benar hidup. Belajar mengenal diri sendiri adalah proses yang tidak instan. Butuh keberanian untuk jujur tentang dan apa yang kita butuhkan. Namun dari situlah pemulihan perlahan dimulai. Memberi nama pada perasaan bisa membantu meringankan beban.
Saat kita bisa mengatakan bahwa kita cemas, lelah, atau kecewa, perasaan itu tidak lagi terasa asing. Kita mulai memahami diri sendiri dengan lebih baik. Lingkungan yang aman dan suportif sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Berada di sekitar orang-orang yang mau mendengar tanpa penghakimi bisa menjadi penopang di saat-saat sulit. Rasa diterima membuat hati lebih tenang. Tidak semua hari harus produktif. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah merupakan pencapaian. Menghargai diri sendiri di hari seperti itu adalah bentuk kasih sayang yang sering terlupakan. Kita perlu mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang hasil akhir. Proses, kegagalan, dan jeda juga bagian penting dari perjalanan. Semua itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Anxiety dan stres mengajarkan kita untuk lebih peka pada batas diri. Mereka mengingatkan bahwa kita bukan mesin yang bisa bekerja tanpa henti. Mendengarkan sinyal ini adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan. Pelan-pelan kita bisa belajar mengubah cara berbicara pada diri sendiri. Mengganti kritik dengan pengertian, dan tekanan dengan penerimaan. Cara ini bisa membawa ketenangan yang lebih dalam. Saat kita mulai berdamai dengan diri sendiri, beban hidup terasa sedikit lebih ringan. Masalah mungkin tetap ada, tetapi kita tidak lagi menghadapinya dengan hati yang rapuh. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari dalam. Setiap usaha kecil untuk merawat diri adalah langkah maju. Iki Tiao terlihat oleh orang lain. Dampaknya sangat berarti bagi diri sendiri. Ketenangan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Di balik semua rutinitas yang kita jalani, seringkali ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Takut gagal, takut mengecewakan, atau takut tidak cukup untuk memenuhi harapan. Ketakutan ini diam-diam menjadi sumber anxiety yang terus mengganggu pikiran. Kita hidup di dunia yang cepat menilai hasil, bukan proses. Saat usaha tidak langsung terlihat, kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang sedang berjuang di jalannya masing-masing. Stres juga bisa muncul dari keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, tanpa kesalahan. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati pun mudah goyah. Belajar menerima ketidaksempurnaan adalah pelajaran penting dalam hidup. Tidak semua hal harus berjalan mulus untuk bisa bermakna. Kadang justru dari kekacauan, kita belajar tentang kekuatan diri. Anxiety membuat pikiran seringkali terjebak pada skenario terburuk. Kita membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Akibatnya, rasa tenang menjadi semakin sulit dirasakan. Menjalani hari dengan lebih sadar bisa membantu meredakan tekanan. Fokus pada satu hal dalam satu waktu tanpa terburu-buru. Kesadaran kecil ini memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Hubungan dengan diri sendiri sama pentingnya dengan hubungan dengan orang lain. Jika kita terus menyalahkan diri, stres akan semakin menumpuk. Mulailah memperlakukan diri dengan lebih ramah. Tidak semua tekanan harus dilawan dengan keras. Ada kalanya menerima dan melepaskan justru membuat hati lebih lega. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memilih kedamaian. Anxiety dan stres sering membuat kita lupa akan hal-hal baik yang masih ada. Padahal, di tengah kesulitan selalu ada hal kecil yang patut disyukuri. Menyadarinya bisa mengubah suasana hati. Mengizinkan diri untuk merasa lelah adalah bagian dari proses penyembuhan. Kita tidak harus selalu kuat setiap saat. Kelelahan adalah tanda bahwa kita sudah berusaha. Kadang, berhenti sejenak memberi kita sudut pandang baru. Dari jarak itu kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Membangun rutinitas yang sehat, meski sederhana, bisa menjadi penyangga di tengah tekanan hidup. Pola tidur, makan, dan waktu istirahat yang cukup sangat memengaruhi kondisi mental. Kita berhak memilih hidup yang lebih seimbang. Tidak hanya mengejar target, tetapi juga menikmati perjalanan. Hidup yang seimbang memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih tulus. Anxiety dan stres bukan musuh yang harus dimusnahkan. Mereka adalah sinyal bahwa ada bagian diri yang butuh perhatian. Mendengarkannya dengan bijak bisa membawa perubahan positif. Semoga kita terus belajar menjaga diri di tengah tuntutan hidup modern. Karena ketenangan batin adalah fondasi untuk menjalani hidup dengan lebih utuh dan bermakna. Di tengah tuntutan hidup yang terus bergerak cepat, semoga kita bisa belajar untuk lebih peka pada diri sendiri. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa melambat, dan tidak apa-apa meminta bantuan. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk hidup lebih seimbang. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini membawa kita pada hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bermakna.